Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Dampit kelas 9. Mudah-mudahan kali ini kalian dalam keadaan sehat. Alhamdulillah di sini Pak Arif juga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas tentang perpangkatan dan bentuk akar lebih lanjut, yaitu kali ini kita akan membahas tentang pangkat 0 dan pangkat negatif. Anak-anak sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa bilangan berpangkat itu definisinya adalah jika A pangkat N maka sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sampai N kali, dengan N-nya adalah anggota bilangan asli. Nah, padahal anggota bilangan asli itu adalah mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana jika eksponennya itu adalah 0. Jadi tentunya definisinya berbeda dengan kemarin, ya. Perhatikan, kalau kemarin definisinya adalah jika A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya sampai N kali. Ini dengan syarat N-nya adalah anggota bilangan asli. Nah, kita tahu bahwa bilangan asli itu adalah dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kali ini yang kita bahas adalah bagaimana jika pangkatnya adalah 0. Misalkan A pangkat 0. Jadi jelas definisi yang kemarin itu sudah tidak kita gunakan untuk pangkat 0. Nah, untuk memahami itu kalian bisa buka buku paket kalian yang berada di halaman 32. Di sana judulnya adalah bilangan real tak 0 pangkat 0. Nah, bilangan real itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat, kemudian juga ada bilangan pecahannya. Sehingga ini nanti basisnya itu tidak harus bilangan bulat saja, tapi juga bisa basis pecahan. Nah, bagaimana munculnya konsep bilangan pangkat 0 atau bagaimanakah kita mengetahui nilai untuk bilangan pangkat 0? Kita lanjutkan buku kalian halaman 33. Di situ ada tabel yang sebagian masih kosong. Di situ sebenarnya kalau kalian mengisinya secara lengkap, di situ akan diarahkan menuju nilai dari A pangkat 0. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mempelajarinya, Pak Arif akan membantu supaya lebih mudah dipahami. Yang pertama di situ adalah 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Kalau saya tulis di sini, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5, menurut sifat pembagian pada perpangkatan, maka ini bisa ditulis 2 pangkat 5 dikurangi 5, sehingga ini menjadi 2 pangkat 0. Nah, itu adalah kemunculan konsep 2 pangkat 0. Kemudian bagaimana kita mengetahui nilainya? Berapa sih hasilnya 2 pangkat 0 itu? 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 itu bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian berulang, yaitu 2 kali 2 kali 2 berulang sebanyak 5 kali. Demikian juga dengan pembaginya, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 berulang sebanyak 5 kali. Kemudian waktu di sekolah dasar untuk pembagian kita bisa menggunakan sifat pencoretan, sudah diajarkan oleh guru kalian, maka di sini kita gunakan, ya. 2 dibagi 2 ini 1, 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 sehingga menghasilkan 1 per 1. Nah, hasilnya adalah 1. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan sementara. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 itu bentuk perpangkatan barunya adalah 2 pangkat 0. Kemudian 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 itu ternyata hasilnya adalah 1. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan, kita tarik kesimpulan bahwa 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Itu untuk 2 pangkat 0. Nah, apakah 2 itu bisa mewakili seluruh bilangan real? Kalau dia bisa mewakili seluruh bilangan real, maka kita bisa menyimpulkan bahwa nanti A pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan basis yang lain. Kita coba kalau nanti menghasilkan semuanya adalah sama dengan 1, berarti kesimpulannya adalah untuk setiap bilangan real, jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Pada contoh yang kedua, yaitu 4 pangkat 4 dibagi dengan 4 pangkat 4. Menurut sifat pembagian pada perpangkatan, maka bisa kita bentuk perpangkatan yang baru atau kita sederhanakan menjadi 4 pangkat 4 dikurangi 4 sama dengan 4 pangkat 0. Kemudian selain itu 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4, kalau kita jadikan bentuk perkalian berulang, maka akan tertulis semacam ini. Nah, penyebutnya juga begitu. Nah, kemudian ini dibagi, ini hasilnya 1, 4 ini bagi ini hasilnya 1, yang sini bagi ini hasilnya 1, ini bagi ini hasilnya 1.
Berarti menghasilkan nilai 1 per 1 sama dengan 1. Nah, berarti 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4 itu sama dengan 4 pangkat 0. Kemudian 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4 itu nilainya adalah 1. Berarti 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, kita sudah mengambil 2 contoh ya. Ternyata tadi kalau 2 pangkat 0 hasilnya 1, 4 pangkat 0 hasilnya juga 1. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ganti basisnya dengan bilangan negatif? Sebagai contoh kita mengambil contoh yang nomor 4 ya. Di situ basisnya adalah negatif 3. Negatif 3 pangkat 2 dibagi dengan negatif 3 pangkat 2. Kalau menurut sifat pembagian pada perpangkatan, maka menjadi negatif 3 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan negatif 3 pangkat 0. Kemudian dengan cara yang sama seperti tadi, kita coba mencari nilainya dengan cara mengubah negatif 3 pangkat 3 dibagi negatif 3 pangkat 2 dibagi dengan negatif 3 pangkat 2 itu dalam bentuk perkalian berulangnya. Itu adalah menjadi negatif 3 kali negatif 3 dibagi dengan negatif 3 kali negatif 3. Dengan cara pembagian mencoretan yang sama, maka negatif 3 ini bagi negatif 3 yang ini hasilnya 1, negatif 3 ini dibagi negatif ini hasilnya juga 1. 1 kali 1 hasilkan 1, penyebutnya juga demikian. Sehingga menjadi 1 per 1 yaitu adalah 1. Nah, dari sini berarti juga dapat diambil kesimpulan bahwa negatif 3 pangkat 0 itu nilainya adalah sama dengan 1. Nah, berikutnya bagaimana? Apakah jika basisnya pecahan juga nanti bisa menjadi nilainya juga 1. Misalkan saya punya seperti ini, 1 per 2 pangkat 0. Nah, berapa nilainya 1 per 2 pangkat 0? Nah, 1 per 2 pangkat 0 ini artinya bisa diartikan 1 pangkat 0 per 2 pangkat 0. 1 pangkat 0 ini kan bilangan positif dipangkatkan 0 hasilnya 1. Berikutnya bilangan positif lagi, 2 itu bilangan positif dipangkatkan 0 hasilnya 1. 1 bagi 1 hasilnya adalah 1. Jadi walaupun bilangan pecahan kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, bagaimana sekarang jika A-nya itu sama dengan 0? Nah, bagaimana nilainya 0 pangkat 0? Nah, 0 pangkat 0 ini ya, apakah juga nilainya sama dengan 1? Nah, kita lihat, kita buat seperti ini aja, misalkan 0 pangkat 5 dibagi 0 pangkat 5. Nah, 0 pangkat 5 artinya 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 dibagi dengan 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0. Pembilangnya nilainya 0. Nah, penyebutnya 0 kali 0 sama dengan 0 juga. Nah, penyebut 0 ini tidak boleh karena tidak terdefinisi. Nah, sehingga dari ini tadi bisa kita ambil kesimpulan yaitu adalah untuk setiap bilangan real A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi bilangan sembarang anggota bilangan real kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kecuali 0. Kalau 0 jawabannya tidak didefinisikan. Contoh misalkan ya, saya punya pertanyaan negatif 0,753 dipangkatkan 0. Karena ini adalah bilangan real dan ini tidak 0 ya, tidak sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, walaupun 700 pangkat 0 hasilnya juga 1. 1 per 2 pangkat 0 hasilnya juga 1. Nah, jadi setiap bilangan jika dipangkatkan 0 sama dengan 1, asalkan bilangan itu tidak sama dengan 0. Nah, itu anak-anak sekalian untuk mengenai pangkat 0. Kemudian yang kedua adalah bagaimana jika pangkatnya adalah negatif. Untuk menemukan definisi dari bilangan pangkat negatif, ya, di buku kalian itu ada di halaman 35. Di sana diawali dengan suatu kegiatan pengamatan pada kegiatan 2 di situ ya. Di tabel itu diberi contoh yang pertama adalah menggunakan bilangan 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini nanti kita manipulasi sehingga menghasilkan bilangan pangkat negatif.
1/2 itu bisa diartikan adalah 1/2 pangkat 1. Jadi setiap bilangan itu sebenarnya 5 itu ya artinya adalah 5 pangkat 1. 6 itu ya 6 pangkat 1. Nah, semacam itu. Nah, kemudian karena di sini kita menggunakan 1/2, di situ penyebutnya adalah 2 atau 2 pangkat 1, maka pembilangnya ini, angka 1 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 0 dengan mengikuti basis penyebutnya. Nah, kenapa kita pilih 2 pangkat 0? Pada pembahasan sebelumnya kan sudah diketahui bahwa berapapun bilangannya kalau dipangkatkan 0 kan hasilnya 1. Berarti 1 itu bisa diganti dengan 2 pangkat 0. Nah, kemudian menurut sifat pembagian pada perpangkatan ini akan menjadi 2 pangkat 0 dikurangi 1, yaitu menjadi 2 pangkat negatif 1. Nah, jadi 2 pangkat negatif 1 itu hasilnya 1/2 pangkat 1. Kemudian berikutnya contoh yang kedua itu adalah 1/4. Nah, 1/4 itu bisa ditulis menjadi 1/4-nya itu diganti dengan 2 pangkat 2. Satunya kita ganti menjadi 2 pangkat 0, penyebutnya tetap 2 pangkat 2. Menurut sifat pembagian pada perpangkatan akan menjadi 2 pangkat 0 dikurangi 2. Sehingga menjadi 2 pangkat negatif 2. Nah, dari sini kita memperoleh lagi yaitu bilangan pangkat negatif. Ini hasilnya. Itu adalah 2 pangkat negatif 2. Ternyata hasilnya sama dengan ini, sama dengan ini. Yaitu adalah 1/2 pangkat 2. Perhatikan di sini. 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/2 pangkat 1. 2 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/2 pangkat 2. Perhatikan pangkatnya. Pangkat negatif di sini hasilnya jadi pangkat positif, tapi posisinya menjadi penyebut. Nah, semacam ini. Nah, dari situ maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan ya, bahwa untuk setiap bilangan real yang tidak sama dengan 0, maka A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, semacam ini. Jadi contoh misalkan 3 pangkat negatif 4. Maka itu bisa diketahui nilainya adalah 1/3 pangkat 4. Atau kalau kita hitung sampai hasilnya adalah berarti 1/3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 1/81. Nah, jadi itulah anak-anak untuk pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah tentang bilangan pangkat 0, yang kedua adalah tentang bilangan pangkat negatif. Sebelum Pak Arif akhiri pembelajaran kali ini, mari kita simpulkan pelajaran hari ini, yaitu adalah kesimpulannya untuk setiap A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan nanti dalam menyelesaikan soal-soal. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa supaya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat ya, sehingga nantinya kita bisa terus belajar semacam ini. Mudah-mudahan kalian tidak patah semangat walaupun belajar dari rumah, dan semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.